Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad David Tolik dari kelas 11 IPS 1. Ingin menjelaskan tentang kerajaan yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang bercorak Hindu Buddha. Yang pertama, Kerajaan Majapahit pernah menjadi bagian dari sejarah besar bangsa Indonesia di Nusantara. Pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan yang berdiri pada akhir abad ke-13 Masehi ini beberapa kali berpindah lokasi di Jawa Timur seiring era kepemimpinan raja-raja yang pernah berkuasa. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Kartanegara, penguasa terakhir kerajaan Singasari yang terbunuh lantaran pemberontakan Jayakatwang pada 1292. Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri dari insiden tersebut. Inajati Adrisijanti dalam Majapahit, batas kota dan jejak kejayaan di luar kota 2012 menuliskan, Raden Wijaya kemudian membuka hutan di delta Sungai Berantas. Desa inilah yang pada akhirnya berkembang pesat dan menjadi kerajaan dengan nama Majapahit. Pendeklarasian berdirinya kerajaan Majapahit dilakukan setelah Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang pada 1293. Setelah itu, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana 1293 sampai dengan 1309. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan gelar Sri Rajasa Negara 1350 sampai dengan 1389, yang tidak lain adalah cucu Raden Wijaya. Kepemimpinan Hayam Wuruk amat kuat berkat dukungan dari Mahapatih Gajah Mada yang bertekad menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. 1. Mojokerto, ibu kota pertama kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Ini adalah di Mojokerto pada kepemimpinan pendiri sekaligus raja pertama Raden Wijaya alias Kertarajasa Jayawardhana. Trowulan, pusat pemerintahan Majapahit bergeser sedikit pada masa kepemimpinan Sri Jaya Negara 1309 sampai dengan 1328. Penerus takhta Raden Wijaya, raja kedua Majapahit ini memindahkan ibu kota ke Trowulan, berjarak sekitar 12 km dari kota Mojokerto sekarang. Yang ketiga, Daha Kediri, lantaran berbagai polemik internal dan ancaman serangan dari Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Posisi Majapahit semakin terdesak pada masa pemerintahan Brek Kertabumi atau Brawijaya V 1468 atau 1478. Daftar raja-raja kerajaan Majapahit. Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardhana 1293 sampai dengan 1309. Kalagamet Sri Jaya Negara 1309 sampai dengan 1328. Sri Gitarja Tribhuwana Wijaya Tunggadewi 1328 sampai dengan 1350. Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Negara 1350 sampai dengan 1389. Wikrawardhana 1389 sampai dengan 1429. Suhitah Diah Ayu Kencana Wungu 1429 sampai dengan 1447. Kertawijaya atau Brawijaya I 1447 sampai dengan 1451. Raja Sanawardana Brawijaya II 1451 sampai dengan 1453. Purwasisa Giri Sawardana atau Brawijaya III 1456 sampai dengan 1466. Brawijaya IV 1466 sampai dengan 1468. Brek Kertabumi atau Brawijaya V 1468 sampai dengan 1478. Girindrawardhana Brawijaya
6. 1478 sampai dengan 1489. Patih Udara Brawijaya 7. 1489 sampai dengan 1527. Kerajaan Mataram kuno atau sering juga disebut dengan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang merupakan kerajaan penerus dari Kerajaan Kalingga di Jawa yang diperkirakan eksis pada abad ke-8 hingga 10 Masehi. Sejarah kerajaan ini cukup panjang yang dimulai sejak abad ke-6 Masehi. Mataram kuno yang bercorak Hindu dan Buddha biasanya disebut untuk membedakan dengan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri sekitar abad ke-16 Masehi. Bumi Mataram adalah sebutan lama untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Di daerah inilah diperkirakan Kerajaan Mataram kuno pertama berdiri. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno berasal dari prasasti, candi, kitab cerita, parahyangan, sejarah Pasundan, dan berita dari Cina. Kerajaan yang didirikan oleh Sanjaya bergelar Rakai Mataram ini beberapa kali berpindah pusat pemerintahan. Lokasi Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno memiliki dua periode berdasarkan lokasi atau ibu kota pemerintahannya. Pertama adalah periode awal Kerajaan Medang, yaitu di Jawa Tengah, di bawah Wangsa Sanjaya dan Sailendra 732 sampai dengan 1209 Masehi. Serta yang kedua ketika pindah ke Jawa Timur dan dikuasai oleh Wangsa Isyana 929 sampai dengan 1016 Masehi. Pada 929 Masehi, Kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Menurut George Kodos dalam The Indianized States of Southeast Asia 1968, ada beberapa faktor kemungkinan yang mendorong perpindahan tersebut. Pertama adalah faktor politik, yakni sering terjadinya perebutan kekuasaan yang berimbas terhadap terancamnya kesatuan wilayah kerajaan ini. Kedua adalah faktor bencana alam, yaitu peristiwa meletusnya Gunung Merapi. Faktor ketiga adalah adanya potensi ancaman dari kerajaan lain, termasuk serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Sedangkan faktor keempat adalah motif keagamaan dan keekonomi, termasuk ketiadaan pelabuhan yang membuat Kerajaan Mataram kuno sulit menjalin kerjasama dengan kerajaan lain. Lokasi tepatnya pusat Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah diperkirakan berada di Bumi Mataram atau Yogyakarta pada masa awal berdirinya di bawah pemerintahan Rakai Mataram Sang Sanjaya. Raja-raja Mataram kuno periode Jawa Tengah. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya 732 sampai dengan 760 Masehi. Rakai Panangkaran 760 sampai dengan 780 Masehi. Rakai Panunggalan alias Dharanindra 780 sampai dengan 800 Masehi. Rakai Warak alias Samarawagrawira 800 sampai dengan 820 Masehi. Rakai Garung alias Samaratungga 820 sampai dengan 840 Masehi. Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani 840 sampai dengan 856 Masehi. Rakai Kayuwani alias Dyah Lokapala 856 sampai dengan 882 Masehi. Rakai Watu Humalang 882 sampai dengan 899 Masehi. Rakai Watukara Dyah Balitung 898 sampai dengan 915 Masehi. Empu Daksa 915 sampai dengan 919 Masehi. Rakai Layang Dyah Tulodong 919 sampai dengan 924 Masehi. Rakai Sumba Dyah Wawa 924 Masehi. Periode Jawa Timur. Rakai Hino Sri Isana alias Empu Sindok
929 sampai dengan 947 Masehi. Sri Lokapala dan Ratu Sri Isa Tunggawijaya sejak 947 Masehi. Makutawang Sawardana hingga 985 Masehi. Dharma Wangsa Teguh 985 sampai dengan 1007 Masehi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.